Obviously, we know social media plays a role, but here we are in this day and time where you're almost not surprised. Yeah, if I'm feeling down, then I'll look on those things and they'll just make it worse. Or I might be feeling fine, and then I'll look at social media and then like plateau and just feel really anxious about how I look or what I'm doing, what I'm not doing. Jadi di Volta in Volta itu suatu final project dari kami angkatan 2019, di mana final project ini tuh suatu tugas akhir dari kita, tugas akhir dari Panitia Seni Garwa 2020, sebuah rangkaian ospek jurusan buat mamanya. Kenapa kita ambil tema di Volta in Volta? Di Volta in Volta sendiri itu diambil dari bahasa Itali, artinya itu dari masa ke masa. Nah, kita tuh bakal bahas tentang media yang ada di Indonesia dan di dunia tentunya dari masa ke masa. Oleh karena itu kita gunakan tema ini sebagai tema besar kita. Perjalanan di Volta in Volta bisa sampai sekarang ini, perjalanannya itu cukup jauh banget. Dari awalnya kita udah nge-konsep pameran seni ini dari offline dan harus merubah konsep jadi online. Itu tuh sejujurnya perjalanannya banyak banget menguras waktu, tenaga, pikiran, dan banyak banget hal-hal yang perlu dipikirkan, banyak hal yang perlu kita rubah, dan banyak juga struggle dari kita buat ngontrol konsepnya, sampai ke anak-anaknya, sampai mau ngebuat instalasi, konten, dan semuanya itu. Dari proses pengerjaan instalasinya juga berjalan cukup panjang. Dari awal kita prepare bahan-bahan apa aja yang mau kita buat, kita beli dulu, terus sampai kita bawa barang-barang itu ke tempat venue-nya, sampai kita ngerjain instalasi selama 3 hari. Itu tuh perjalanan yang cukup panjang banget, menguras banyak banget orang-orang dan tenaga-tenaga mereka. Proyek Volta in Volta menurut gua gokil, berjalan cukup lancar walaupun di awal-awal ada hambatan. Tapi ya namanya project pasti nggak mungkin up mulu, pasti ada downnya. Ya selebihnya puji syukur udah selesai sih, udah selesai di Volta in Volta. Ya semoga ntar pas proses penayangannya semoga sukses, banyak yang hadir lah. Pada hadir ya semuanya ya. Insya Allah. Jadi di dalam acara inti kami ini, di dalam instalasi ini kita akan membuat 4 instalasi. Kita akan memamerkan 4 instalasi. Yang pertama itu ada instalasi yang berjudul Television, yang kedua ada instalasi yang berjudul Erotika, yang ketiga akan ada instalasi yang berjudul Soundwave, lalu yang terakhir ada instalasi Word to Word The Connection. Konsep instalasi TV karena televisi merupakan salah satu media massa yang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih berkembang. Televisi ini juga sangat berperan penting di dalam mata masyarakat. Karena dengan televisi, proses penyampaian informasi dapat terjalin dengan cepat dan meluas. Juga informasi yang diberikan oleh televisi sangatlah beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi. Dari televisi juga ada positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa mendapat
berbagai informasi dengan cepat. Negatifnya, untuk sekarang lebih banyak orang-orang yang ada di dalam TV itu mementingkan rating dibanding kualitas yang disampaikannya. Untuk pembuatan instalasinya, kita menyiapkan beberapa kawat yang dibentuk menjadi kubus menyerupai TV. Setelah itu, kita menutupi si kawat itu dengan beberapa kertas minyak warna-warni yang kayak menampilkan TV yang sensor. Di sini kita juga menggunakan sebuah monitor televisi yang mana itu mempresentasikan media televisi itu sendiri. Lalu di seluruh bagian bodinya kita beri aksen colorful dengan pilox dan cat. Kita juga menuliskan kata-kata positif di seluruh bagian permukaannya. Jadi dari bagian colorfulnya sampai kata-kata positif yang kita tulis di sana itu melambangkan sisi positif dari media televisi. Tidak lupa di bagian layarnya kita menampilkan sebuah animasi no signal dengan berbagai warna yang mewakilkan sisi negatif dari televisi itu sendiri. 2, 3. Sa, gimana menurut kamu pendapat tentang DVIV ini? Kalau misalkan ngomongin pendapat tentang proyek ya, DVIV tuh DVIV, Divoltain Volta, merupakan final project angkatan MPM 2019 yang mana kita ini membahas tentang media, mulai dari perjalanannya, mulai dari seluruh produk media, baik itu tentang sinematografi, audio dan juga fotografi. sejauh ini buat gue tuh jadi satu pengalaman juga buat kita sebagai anak-anak dari MPM angkatan 19 bisa jadi tahu lebih tentang media juga, dan kita sendiri nggak mau cuma tahu tentang kita cuma tahu buat kita doang, tapi buat semua orang yang misalkan nanti juga mau menikmati karya-karya kita, menikmati juga konten-konten yang kita jadiin gitu. Instalasi ini memvisualisasikan dampak-dampak negatif dari media, di mana banyak sekali kabar-kabar buruk, kabar-kabar hoax, kabar yang dilebih-lebihkan hanya untuk mendapat keuntungan semata. Di masa sekarang ini, media lebih banyak memberitakan kabar-kabar buruk, kabar-kabar tragis, daripada kabar-kabar baik. Karena bagi media, bad news is a good news. Di sini kita memvisualisasikannya dengan sebuah manekin yang di bagian kepalanya kita taruh monitor, lalu di seluruh badannya kita beri abstrak dari cat dan pilok, dan kita beri kata-kata negatif dalamnya, yang mana itu sendiri dari dampak-dampak negatif dari media itu sendiri. Lalu kita juga membuat manekin yang terbuat dari kawat jaring. Yang itu sendiri mencerminkan para audiens media, para konsumen media yang terbelenggu, yang tidak bisa bebas menyuarakan pendapatnya dalam dunia permediaan ini.
sebuah instalasi yang sebelumnya nggak ngerti gimana. Terus juga pengalaman baru, ajang untuk bonding sama angkatan juga. Jujur gue nggak nyangka aja bakal sekeren ini, bahkan kayaknya semua orang pasti bakal mengakui nggak sih kalau di Volta itu tuh bener-bener keren banget gitu proyeknya. Gila sih, gue seneng banget sama di Volta Volta. Keren aja gitu, maksudnya angkatan 2019 bisa bikin acara sekeren itu gitu. Karena setiap gue nunggu postingan di Volta itu gue kayak kaget sendiri dan histeris sendiri, kayak wow gila keren banget coy, sumpah. Sampai gue excited banget ngirimin ke teman-teman gue kayak kalian harus lihat di Volta gitu. Ekspektasinya kan bakal offline tuh, bakal pakai baju panitia keren gitu, ada megang HT gitu kan. Soalnya kan kadit, terus juga ini kadep ya. Terus juga bakal ada ini kan, dan masa ternyata realitanya harus online gitu. Apalagi waktu tahu di Volta bakal online tuh bingung gimana ya definisinya. Pokoknya bingung banget kayak acara ini mau dibawa kemana gitu. Ternyata setelah brainstorming berkali-kali akhirnya ketemu dia konsepnya. Harus menggunakan platform yang udah kita tentukan. Terus juga realitanya ternyata ribet ya, nggak sesimpel yang dibayangkan gitu. Kalau membahas tentang perkembangan media pada saat ini benar-benar stagnan. Media terus berkembang dan berkembang, tetapi juga terus-menerus menciptakan kontroversi tentang baik atau buruknya peran dan dampaknya. Sebagian orang menganggap yang baik menjadi buruk, sebagian lagi menganggap yang buruk menjadi baik. Dalam instalasi ini, kita merefleksikan kasus tersebut ke dalam sebuah karya yang telah kita buat bernama Soundwave. Di sini kita membuat pola gelombang suara di atas sebuah papan yang kita buat menggunakan plester. Lalu setelah itu kita warnai seluruh permukaan papan itu dengan pilok secara abstrak, dan di akhir kita melepas plester-plester tersebut sehingga memperlihatkan pola dari Soundwave itu sendiri. Mengapa kita memilih gelombang suara? Karena secara tidak langsung gelombang suara mengonversikan banyak sekali hal-hal di dunia ini yang sangat tidak stabil dan stagnan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang melebar, kadang menyempit. Sama halnya tentang media di dalam kehidupan kita. Walaupun sangat tidak stabil, walaupun tidak stagnan, tidak jelas, tetapi mau tidak mau khalayak akan terus-menerus menerima itu selamanya. Karena bagaimanapun juga, hal tersebut tidak akan pernah lepas dari kehidupan khalayak. Halo teman-teman 2019, kenalin aku Frian, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Produksi Media Kabinet Sintesa tahun 2020, dan juga selaku perwakilan dari Panitia Sadaya Garwa 2020 mengucapkan selamat atas pencapaian teman-teman semua, selamat atas di Volta-nya, selamat atas final project Sadaya Garwa 2020 yang telah kalian laksanakan. Di Volta ini menjadi sebuah terobosan baru di rangkaian orientasi bagi Hima MPM itu sendiri. Satu momen ketika aku ada di venue bareng kalian semua, ketika kalian lagi nge-build instalasinya, itu amat sangat luar biasa. Kalian gak kehilangan akal ketika di Volta ini
harus diadaptasi jadi daring atau online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan offline. Dan aku yakin teman-teman semua nggak cuma mendapatkan apa yang telah kalian kerjakan, tapi teman-teman semua bisa mendapatkan lebih dari itu. Contohnya pengalaman dan kebersamaan yang teman-teman bangun semua di proses pelaksanaan di Volta in Volta itu sendiri. Halo 2019, kenalin nama gue Jihan. Menurut gue di Volta in Volta itu udah keren banget. Mulai dari feeds IG kalian sampai informasi-informasi yang kalian sajikan di sana itu sudah bagus banget. Mulai dari pilihan warna sampai desain-desainnya itu juga sudah sangat eye-catching dan juga sangat menarik untuk dilihat. Informasi-informasi yang kalian jelaskan di sana juga menurut gue udah sangat baik karena kalian berhasil menjelaskannya dengan singkat, dengan padat, tetapi tetap jelas juga, dan menurut gue itu sangat bagus dari kalian. Selain itu juga segmen kalian yang bernama Default Talks juga sangat baik. Pembawa acaranya yaitu Ate dan Hanifa menurut gue berhasil menjelaskan informasi-informasinya dengan sangat lancar, dengan sangat jelas, dengan sangat profesional, tetapi tidak membosankan, dan menurut gue itu sangat keren dari Ate dan Hanifa. Selain itu, informasi-informasi yang kalian jelaskan di podcast kalian juga menurut gue sangat berguna untuk kita semua, apalagi buat kita-kita yang kuliah di jurusan media. Selain itu juga gue mau mengapresiasi buat 2019 yang udah turut ikut serta dalam menyelenggarakan acara di Volta in Volta ini. Walaupun sekarang itu lagi masa pandemi, lagi masa susah, tetapi kalian tetap mau bekerja sama, tetap mau bekerja keras, tetap mau mengerjakan ini bersama-sama, tetap mau berkumpul, tetap ingin menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Menurut gue kalian itu udah keren banget dan gue sangat mengapresiasi apa yang kalian lakukan. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama kalian menyelenggarakan acara ini dapat berguna buat kalian dan berguna buat kita semua ke depannya. Semoga ke depannya kita bisa berkumpul bersama lagi, bisa ngobrol lagi, dan juga semoga kita bisa belajar bersama lagi di fakultas yang kita sayangi ini. Itu aja dari gua. Semoga kalian tetap semangat, tetap mau bekerja keras, dan semoga acara kalian lancar. Itu aja dari gua, bye. Menurut aku kalian luar biasa sih, keren banget dari cara segi pemaparan feed Instagram, dapat banget buat desainnya keren banget sih, itu parah banget. Terus konten-konten yang kalian buat tuh luar biasa sih, dari segi kalian konsepnya seperti apa ke depannya. Mungkin ini menjadi landasan kalian untuk lebih berkembang lagi. Pokoknya kalian luar biasa banget, keren banget. Aplaus buat kalian semua. Kalian bekerja sangat luar biasa lah semuanya. Tiap divisinya, effort kalian juga luar biasa untuk proyekan ini. Ya semoga dari proyekan ini kalian semakin solid lagi satu angkatan, semakin bisa berkarya ke depannya. Ini menjadikan modal lah buat kalian. Semoga nanti ke depan sebuah project lagi kalian bisa bercengkrama satu sama lain sama angkatan kalian. Dan kalian pun dari sini tahu gitu siapa aja orang-orang yang emang bener-bener luar biasa. Itu sih dibalik ini semua. Makasih semuanya atas kinerjanya. Kalau 3 kata yang menggambarkan di Volta in Volta, keren, luar biasa, sama visual banget. Itu keren sih, visualnya sih yang paling aku suka, keren banget pokoknya. Makasih banget semuanya ya. Terima kasih seluruh panitia yang sudah ikut bekerja. Terima kasih, keren banget. Halo, aku Karin Natasha. Di sini aku mau ngasih tahu pendapat aku tentang di Volta in Volta. Tapi sebelum itu,
Aku mau minta maaf dulu untuk seluruh panitia karena aku nggak bisa hadir pada saat proses pembuatan project ini karena aku juga di luar kota, maaf banget. Tapi menurut aku di Volta in Volta ini sangat mengesankan dan sangat keren banget karena panitia berhasil membuat instalasi yang bagus banget walaupun dengan kondisi lagi kayak gini. Kenapa mengesankan? Karena project ini bisa mencakup hampir seluruh media di dalamnya dan itu tuh bisa mengedukasi banyak orang. Instalasi yang mereka buat juga keren-keren banget. Aku selalu pantau kalian dan itu bagus-bagus banget hasil kerjanya. Aku mau berterima kasih untuk seluruh panitia yang udah kontribusi di dalam project ini, yang udah meluangkan waktu berminggu-minggu, yang udah kerja dari siang sampai malam. Makasih banget. Semoga project ini itu bisa menjadi langkah awal untuk panitia untuk mengembangkan kreativitas kalian dan semoga project ini juga bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi wadah untuk orang-orang belajar tentang media kayak gitu. Hai, gue Gemma dari Sastra Jepang 2019, Universitas Pajajaran. Menurut gue di Volta in Volta itu idenya menarik-menarik, kontennya informatif banget, pas banget bagi gue yang suka sama fotografi dan videografi, dan termasuk media-media. Nah, pesan-pesan gue buat anak-anak MPM dan di Volta in Volta, semoga selalu dijaga ya kesehatannya. Terus semangatnya selalu naik. Dan yang terakhir, semoga di Volta in Volta selalu diperlancar ya, nggak ada hambatan. Itu doang yang bisa gue sampaikan. Makasih banyak. Halo, nama gue Zulfa dari Visi Unpad 2018. Jadi my thoughts about di Volta in Volta keren banget sih. Jujur first impression waktu gue lihat Instagramnya itu menarik banget. Terus kan ini tuh final project dari teman-teman MPM ya, dan ini tuh menurut aku sangat membranding teman-teman MPM itu seperti apa, dan isi kontennya pun bagus-bagus. Mungkin harapannya sih teman-teman bisa mempublikasikan itu lebih bagus lagi gitu, supaya kedengar sama banyak orang, karena menurut aku ini materialnya udah bagus banget dan kontennya juga mengedukasi. Jadi sayang aja kalau masih banyak yang belum tahu. Segitu aja. Tetap semangat teman-teman. Halo, aku Zelina. Menurutku di Volta in Volta adalah salah satu acara yang luar biasa kreatif dari mahasiswa-mahasiswa MPM Unpad 2019. Dan selain itu, aku lihat juga dari Instagramnya itu cukup informatif, dan selain itu juga ada podcast yang bisa kita dengerin supaya kita bisa tahu lebih jauh mengenai di Volta in Volta itu sendiri. Dan untuk acara yang akan diadakan secara online, menurutku tentunya bakal tetap keren, karena meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini yang mana mengharuskan kita untuk berkegiatan lebih banyak di dalam rumah, kita tetap bisa menikmati dan juga mengapresiasi karya-karya yang udah dibuat oleh panitia-panitia di Volta in Volta yang tentunya nggak mudah sama sekali. Panitia di Volta in Volta keren banget, kerjanya udah maksimal. Aku berharap semoga kedepannya bisa memberikan karya-karya yang lebih baik lagi untuk kita semua. Terima kasih, sukses selalu semua. Hai semuanya, gue Marsha. Di sini gue mau kasih opini dan pandangan gue terhadap art and visual project ini, yaitu di Volta in Volta. Awal gue tahu tentang di Volta in Volta itu karena kebetulan salah satu sahabat gue merupakan salah satu orang yang berperan menjalankan project ini. Dari awal dia sharing ke gue, cerita ke gue kalau dia bakal punya salah satu project yang bakal dia jalanin sama tim di Volta in Volta. Dia kasih gambaran ke gue. First impression gue waktu itu, wow, this project's gonna be amazing. Terus gue follow sosial medianya di Volta in Volta di Instagram. Terus gue ngeliat progress update dari Snapgram di Volta in Volta. Terus gue ngeliat tim di Volta in Volta bener-bener mempersiapkannya dengan niat banget, kreatif juga. Pokoknya keren, hebat. Dan di sini gue mau bilang good luck untuk kalian semua dan sukses terus.
Aku apresiasi kerja keras kalian semua. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah kalian berikan bagi Sadai Garuda 2020, khususnya bagi Divolta Involta 2020. Dan aku yakin banget teman-teman gak berhenti di sini aja, teman-teman akan terus berlanjut, karena aku yakin dimanapun teman-teman berada, teman-teman bakal memberikan hasil yang luar biasa. Terakhir dari aku, terus semangat, berprogres, dan berkembang bersama-sama teman-teman MPM 2019. Aku Frian, terima kasih. Bendera siap. Halo. Hai. Sekarang hari keberapa? Hari ketiga. Kenapa, Pak? Ih, sumpah jangan di rumah tuh sih. Masuk FYP ini, Pak. FYP. Dalam instalasi World Towards the Connection ini, kami mencoba memvisualisasikan salah satu dampak positif dari media, yaitu kami mencoba membuat sebuah koneksi yang menyeluruh atau worldwide. Dengan menggunakan papan yang digambar peta di atasnya, peta dunia tersebut menggambarkan jangkauan luas dari peran medianya, dan kami membuat tanda di berbagai tempat yang ada dalam peta tersebut. Dan kemudian, pada setiap akunnya, kami menggunakan benang yang saling berkaitan pada tempat-tempat yang telah ditandai. Dan benang itu sendiri menggambarkan koneksinya sendiri. Dan dengan benang yang banyak dan saling berkaitan, itu mengartikan bahwa banyaknya koneksi atau hubungan yang telah terjalin di dunia dengan adanya pengaruh media. Mungkin pelajarannya bisa jadi lebih ke ngehargain teman lagi juga sih, dimana kita di sini bareng-bareng, dan ketika kita di sini udah tahu proyek ini untuk kita dan
bareng-bareng dijalaninya, kita bisa lebih nikmatin juga proses yang kita kerjain. Gue mau bilang makasih banyak untuk semua panitia yang udah ngebantuin sampai sejauh ini. Gue tau pasti kalian pada lelah, tapi makasih banyak dan harapannya semoga kita bisa kayak gini terus, sukses terus ke depannya. Udah sih itu aja. Di Volta semangat ya. Buat seluruh panitia di VIP, semoga dengan berakhirnya final project ini gak menjadikan kita lupa sama apa yang udah kita lakuin bareng-bareng. Semoga dengan adanya di VIP ini jadi penyemangat kita buat terus berkarya buat MPM, buat himpunan kita, dan juga membanggakan angkatan 2019, terutama himpunan mahasiswa manajemen produksi media. Terus berkarya teman-teman, semangat! Semoga setelah di VIP ini beres, kita bisa saling menjaga kekeluargaan kita dan juga bisa saling menjaga komunikasi antara satu sama lain. Dan pokoknya aku senang banget bisa menjadi salah satu dari kalian, dan juga senang banget bisa menjalani project ini sampai beres. Gue sendiri mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman MPM 2019, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak di kepanitiaan di Volta ini. Gue harap kedepannya MPM 2019 yang benar seperti slogan kita, solid-solid bangun. Semoga kita semakin solid, semakin sama-sama membangun MPM lebih baik lagi, entah di akademiknya maupun di acara-acara seperti di Volta ini. Di situ sebenarnya banyak banget suka dan duka. Bisa dibilang sukanya itu karena kita tuh bonding banget ya. Kita banyak ketemu orang-orang dan kita di situ kerja bareng-bareng, dan kita ngerasa bahwa emang ini kita MPM satu keluarga. Dukanya mungkin banyak juga teman-teman yang dari luar kota yang nggak bisa datang ke sini, dan mungkin banyak juga bisa dibilang miskomunikasi dari antara panitianya. Nah, kesannya nih ya, kalau kesannya itu gue lebih merasa tertantang karena gue belum pernah terjun ke dalam suatu instalasi pameran seni atau karya seni. Terus gue dan teman-teman gue yang lainnya dipercaya untuk menjadi panitia di dalam program di Volta ini. Pesan dan harapan kedepannya buat anak-anak MPM 2019. Mungkin kita belum, semenjak corona ini mungkin kita belum tatap muka semuanya. Mungkin kita masih terhalang karena COVID-19 ini, pandemi ini. Tapi yang pengen gue sampein ya, gue harap dengan adanya pameran seni ini kita semua bisa bonding banget, kita bisa jadi keluarga banget, dan gue yakin MPM bisa terus solid bangun. Kalau misalnya kita udah kuliah offline lagi, gue pengen kita ngumpul bareng, gokil-gokilan bareng. Kita pengen masuk semester 3. Semoga kita masuk bareng-bareng, juga lulus bareng-bareng, amin. Dan gue berharap di Volta ini bisa jadi dampak buat orang-orang, dan bisa jadi contoh buat kalian semua mungkin yang pengen ngadain pameran online. Kita bisa jadi contoh di sini, dan gue harap kalian semua bisa terus berkreatif menjadi anak muda untuk ngebuat hal-hal atau karya-karya yang pastinya inovatif dan kreatif banget. Itu dari gue, asik banget. Bye. Dan untuk yang berhubungan dengan project-project angkatan, project-project yang lainnya, semoga kalau kita terjun ke dalam satu project bareng, semoga project kita bakal sukses terus. Dan gue pengen ngasih tahu nih, untuk yang paling deket ini kan ada Osjur nih. Semoga semua panitia diberi kesehatan dan diberi ketabahan menghadapi maba. Semoga MPM 2019 makin gokil. Gue sangat berterima kasih banget untuk seluruh panitia yang sudah bergabung di dalam proyek ini. Karena proyek ini tidak akan bisa terjalan sebagaimana mestinya jika nggak akan dibantu sama kalian-kalian. Pesan-pesannya Sungguh bangga lah. Gue bangga banget sama kalian, sama panitia, sama acaranya, sama diri gue. Karena gue salah satu orang yang menyumbangkan ide dalam proyek ini, dan akhirnya bisa terwujud. Itu ya sebuah yang wow banget lah gitu. Ini sih lebih inisiatif juga kaliannya.
panitia-panitia. Jangan sampai kalau misalkan kita ada momen untuk kerjain project bareng tuh kayak gini lagi gitu. Gini laginya tuh ya kerjanya cuma beberapa orang gitu. Terus juga lebih kompak karena kan jargon MPM kan solid-solid banget ya. Terus juga buat kedepannya Semoga setelah dari proyek ini kita semua bisa jadi lebih dekat lagi, bisa lebih enjoy lagi bareng. Di sini bukan cuma sekedar orang-orang yang cuma satu jurusan, tapi juga sebagai teman yang emang bakal berjalan ke depan bareng-bareng juga. Intinya terima kasih banget, gue baik dapat pelajaran banget dari proyek ini, baik masuk ke dukanya. Sekali lagi makasih. Semoga bisa lancar ke depannya dan bisa jadi sebuah proyek yang sukses dan mungkin bisa jadi satu batu loncatan buat kita semua di sini. Sukses terus buat FIV. semoga kita ketemu di project selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, 3 kata untuk di Volta. Gokil, mantap, keren banget, sama aja. 4 dong. Gokil. Pusing, pecah, pening. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Nice. 3 kata buat di Volta. Wow banget nih. Udah. Keren. 3 kata yang menggambarkan di Volta. Terima kasih banyak. Oke, 3 kata untuk di Volta. Pusing kepala gue. Anjing.